Pura-pura hendak beribadah, seorang pria terekam kamera pengawas saat membobol kotak amal masjid di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga pria tersebut merupakan pelaku spesialis pencurian kotak amal. Ya, baik, kita lihat pas posisi pengambilan uang. Seorang pria parubaya terekam kamera pengawas saat menggasak uang tunai yang ada di dalam kotak amal Masjid Al-Barkah, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis lalu. Memanfaatkan situasi masjid yang sepi, pelaku leluasa menggasak uang tunai senilai ratusan ribu rupiah. Uang dari kotak amal dengan cepat dipindahkan pelaku ke dalam kemeja yang digunakannya. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Barkah menduga pelaku merupakan spesialis pencurian uang kotak amal. Dia mencoba menyongkel, ini 2 kali congkelan, dia mempunyai alat sendiri, sepertinya sih orangnya spesialis kotak amal ya barangkali ya. Karena dia udah mempersiapkan diri gitu ya, membawa alatnya, kemudian membongkar ini. Waktunya sekitar 11 menitan lah untuk membongkar ini sampai selesai. Pengurus masjid berharap agar pelaku dapat segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pencurian uang kotak amal juga terjadi di Musola Al-Ahyar, Pancoran, Jakarta Selatan. Agar aksinya tidak diketahui warga, pelaku membongkar kotak amal di dalam toilet wanita. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pelaku pencurian uang kotak amal beraksi di Musola Al-Ahyar, Cikoko Timur 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat siang lalu. Pelaku yang datang seorang diri berpura-pura hendak ibadah di dalam musola. Ketika merasa situasi sudah aman, pelaku langsung memindahkan kotak amal ke toilet wanita. Pelaku kemudian membongkar kotak amal untuk menjarah uang yang ada di dalamnya. Menurut warga sekitar, saat terjadinya pencurian uang kotak amal, musola dalam keadaan sepi. Mengadakan sholat Jumat, jadi di sini sepi, sangat sepi sekali. Pas banget kejadian pas orang pada sholat Jumat. Ini yang dicuri apa sih, Bang? Yang dicuri itu kotak amal, yatim, dan duafa. Akibat peristiwa ini, pengurus Musola Al-Ahyar kehilangan uang yang akan dialokasikan untuk anak yatim piatu dan duafa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasca kebakaran salah satu tangki di kilang minyak refinery unit 4 Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, warga di sekitar kilang Minggu malam sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya mereka sempat mengungsi di aula Kelurahan Lomanis dan masjid terdekat. Warga RT 01 RW 03 Kelurahan Lomanis yang berjarak sekitar 200 meter dari tangki kilang Pertamina yang terbakar malam ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun beberapa warga masih mengeluhkan dampak dari kebakaran seperti gatal, mata pedih, dan gangguan pernafasan. Kalau dampak lingkungan itu yang dirasakan oleh ibu-ibu dan anak-anak, termasuk bapak-bapak, ada yang gatel, ada yang pedih. Saat ini ya masih ada yang lapor ke saya dari warga saya. Saya karena saya sebagai ketua RT itu menampung laporan-laporan dari warga saya, ibu-ibu dan anak-anak, termasuk bapak-bapak ada yang pegah karena tadinya bau bensin, ada yang gatel. Nah itu sampai sekarang belum ada pertolongan pengobatan dari. Kebakaran di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Sejumlah sumur warga menjadi kotor, berminyak, dan airnya tidak layak dikonsumsi. Dampak kebakaran tangki di kilang Pertamina Cilacap juga dirasakan warga Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara, yang berjarak lebih dari 10 km dari lokasi kejadian. Sumur warga Gumilir menjadi kotor, berminyak, dan tak layak dikonsumsi. Pencemaran sumur diduga dari asap hitam pekat yang membumbung tinggi, terbawa air hujan dan jatuh ke permukiman warga. Jadinya seperti apa? Berminyak berwarna hitam. Berminyak gitu ya. Selain mencemari sumur, tumbuhan dan halaman rumah warga menjadi berwarna hitam dan mengandung minyak yang diduga terbawa air hujan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Persero menyatakan kebakaran tangki di area Cilacap, Jawa Tengah tidak mempengaruhi produksi bahan bakar minyak. Saat ini pihaknya tengah fokus menginvestigasi penyebab kebakaran dan memastikan keamanan pekerja serta warga di sekitar tangki. Standar minimum. Jadi ini sudah melebihi standar stoknya, sudah sangat aman. Dengan demikian, kita tentunya akan melakukan evaluasi investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini karena insiden ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kemudian kita ambil lesson learn-nya. Namun langkah awal yang terus kami pastikan adalah keamanan dari rekan-rekan yang ada di kilang maupun masyarakat setempat, dan alhamdulillah masyarakat ini semuanya juga sudah aman, dan tapi kami akan terus pastikan, kami akan siapkan tim medis jika memang diperlukan. Jadi penanganan masyarakat juga menjadi prioritas bagi Pertamina. Kebakaran tangki kilang minyak Cilacap bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, tangki kilang Pertamina Cilacap juga terbakar. Tidak hanya itu, kebakaran juga terjadi di Balongan yang menyebabkan 20 orang terluka. Tahun ini setidaknya sudah 3 kali tangki kilang minyak Pertamina terbakar. Terbaru, kebakaran terjadi di kilang minyak Cilacap pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat tangki berisi Pertalite tersambar petir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelumnya pada bulan Juni lalu, kebakaran tangki terjadi di Kompleks Kilang Paralisin PT Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki berisi benzena di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Cuaca hujan deras disertai petir saat tangki terbakar. Puluhan unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada laporan korban dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021 silam. Kebakaran menimbulkan ledakan yang mengakibatkan ribuan warga Indramayu panik berhamburan keluar rumah. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari wilayah Indramayu Kota dan Kabupaten Cirebon menerjunkan puluhan unit kendaraan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini dilaporkan 20 orang terluka. Pemirsa, keributan terjadi di sebuah restoran di Kota Baru, Yogyakarta. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk restoran akibat kesalahpahaman pesanan antara karyawan dan salah satu pengemudi. Sekitar 800 hingga 1.000 pengemudi ojek online Sabtu malam kemarin menggeruduk restoran mie gacoan di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Mereka berkumpul dan berteriak demi aksi solidaritas atas peristiwa yang dialami salah satu pengemudi. Aksi ini pun berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam. Massa terus berdatangan memenuhi restoran. Penyebab keributan masih simpang siur. Peristiwa diduga bermula saat seorang pengemudi online yang telah menunggu terlalu lama ternyata diberi pesanan yang salah. Pengemudi yang kesal kemudian menendang kursi dan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Dinarasikan pula, karyawan restoran melempar pesanan ke arah pengemudi. Kericuhan pun terjadi dan berlanjut dengan aksi solidaritas pengemudi ojol lainnya. Permasalahan ini ditimbulkan karena video viral yang di media sosial, di medsos, sehingga dipolitisir ya, seolah-olah daripada pelanggan ojol itu mendapatkan tindakan kekerasan. Dan sudah ada statement langsung dan pernyataan langsung dari si pelanggan ojol sendiri bahwa mereka memang merasa kesal kaitannya dengan masalah pesanan yang terlalu lama. Menurut informasi yang beredar, telah terjadi mediasi antara pihak restoran dan ojol yang berujung perdamaian.
Kedua pihak sepakat 6 karyawan restoran dipecat dan dilaporkan ke polisi. Restoran pun ditutup sementara. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat ulahnya, polisi yang kedapatan memeras warga di Medan, Sumatera Utara harus menghadapi sanksi pidana. Setelah menjadi tersangka, Bribka P terancam 9 tahun penjara. Enggak, yang pertama kunci orang kasihkan dulu anak orang biar pergi. Enggak, Bang. Jangan pergi. Ulah polisi dari Polsek Deli Tua, Medan, Sumatera Utara bernama Bribka P ini mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Diduga memeras warga, ia pun harus menanggung akibatnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Bribka P diberikan sanksi tegas pidana, yakni ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 9 tahun penjara. Bribka P yang seharusnya melayani masyarakat ini malah memeras mahasiswi pengendara motor dengan meminta uang sebesar Rp200.000. Namun korban memberikan hanya Rp100.000. Aksi tersangka juga membuatnya hampir dihakimi warga. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka, seragam resmi polisi, dokumen kendaraan korban, serta uang Rp100.000 pecahan Rp50.000. Inisial PK ini telah memenuhi unsur pidananya, sehingga kepada bersangkutan kita proses pidananya. Rekan-rekan bisa lihat yang bersangkutan berdiri di belakang kita. Ya, kepada personel tersebut kita kenakan pasal 368 junto 53 KUHP, ya, ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Tersangka Bribka P juga masih menunggu nasib sanksi etik dari korps yang menaunginya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Mobil ambulans yang sedang membawa pasien kritis terhalang truk pengangkut tanah di Majah, Lebak, Banten viral di media sosial. Hingga akhirnya pasien yang berada dalam ambulans dikabarkan meninggal dunia. Inilah video amatir saat sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terpaksa berhenti karena terhalang truk pengangkut tanah yang parkir alias ngetem di jalan. Meski bunyi sirene ambulans terus berbunyi, namun mobil belum bisa melaju karena truk pengangkut tanah masih belum menepi. Karena adanya halangan di jalan tersebut, pasien yang berada dalam ambulans akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Perjalanan ambulans saat mengantar pasien juga pernah dihalangi di Klaten, Jawa Tengah. Mirisnya yang menghalangi adalah pengendara mobil berplat merah. Video sebuah mobil plat merah yang diduga menghalangi laju ambulans di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa ini pun diselidiki unit Satlantas Polres Klaten. Sopir ambulans, sopir mobil plat merah, pegawai Dinkes Klaten, dan sejumlah saksi di lokasi diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman. Tidak ada upaya sengaja mobil plat merah menghalangi ambulans karena kedua mobil terjebak di lajur kanan. Usai dimediasi polisi, kedua belah pihak berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Petugas BP2MI menggagalkan pengiriman puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan dikirim ke Maladewa. Para pekerja mengaku telah menyetor uang hingga belasan juta rupiah kepada penyalur TKI ilegal. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggagalkan pengiriman puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Puluhan TKI ilegal ini hendak diberangkatkan ke Maladewa. Para TKI ilegal ini mengaku telah menyetor uang hingga belasan juta rupiah kepada penyalur agar dapat bekerja ke luar negeri. Hari ini kembali mengamankan 27 anak-anak bangsa yang hampir diberangkatkan secara tidak resmi ke Maldives. Kenapa tidak resmi? Karena perusahaan atas nama PT Maju Lestari Mandiri ini tidak tercatat dalam sistem kami sebagai
perusahaan yang memiliki izin penempatan. Kita akan telusuri apakah ini perusahaan ya untuk travel atau apa. Travel tentu tidak bisa juga. Mereka dimintai 11 juta per orang. Para TKI ilegal ini berharap uang yang telah disetorkan kepada pihak penyalur ilegal dapat segera dikembalikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tokoh-tokoh bakal calon presiden 2024 mulai mengemuka. iNews pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.